Alhamdulillah wa syukurillah salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Muhammad Randi tahun ini sebagai tamu yang saya hormati senior para kepala sekolah yaitu Pak Saifullah. Ya, ketuanya itu hal yang biasa. Tapi rumah itu menjadi rumah belajar. Jadi yang saya hormati dan saya muliakan seluruh Bapak Ibu guru, spesial kepada calon guru yang masih kecil ini di depan saya ini, setia dia, patut lagi dia, tidak loncat-loncat dia, di samping mamanya, saya di dalamnya dia kawal supaya tak ada yang ganggu mamanya. Alhamdulillah, terima kasih menemani hari ini ya. Salam untuk Bapak nanti di rumah gitu. Itu spesial. Jadi biasakanlah bawa anak-anak itu, nggak apa-apa. Ya, tapi kepala sekolah ini dia harus menjaga kalau banyak anak-anak, kalau ada fasilitas supaya dia tak mampu belajar mengajar. Dulu saya pernah jadi kepala madrasah, tawarkan seperti itu, diterima dengan baik. Tapi tak lama kemudian saya harus pindah kan, ide saja. Ya. Tapi kalau bisa tidak lanjuti itu bagus ya, karena anak-anak jangan jauh dengan orang tuanya. Jadi guru itu memang sangat berisiko Bapak Ibu sekalian, karena keseharian tidak ada dengan anak orang, lupa pada anak diri sendiri. Jadi kayak suami juga kadang-kadang. Suami itu ingat istri orang, lupa pada diri, pada istri sendiri. Begitu pula lah dengan guru, ingat kepada anak orang, pintarkan anak orang, cerdaskan anak orang, lupa kepada anak sendiri. Seperti itu. Bapak Ibu sekalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin ini tidak saya sampaikan ya seperti ini ya. Nah, ini karena soalnya bagus ya. Soal lebih bagus lagi. Saya suka kalau bicara itu soalnya pas, enak. Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Covid hari ini diambil satu pembelajaran yang sangat luar biasa, sebuah keajaiban saya kira, karena biasa kita tenggelam dalam masalah. Sebenarnya kita tidak boleh tenggelam dalam masalah. Ada berbagai kata bijak mengatakan seperti ini. Kapal di atas air itu biasa. Kapal di atas air itu biasa. Itu bukan masalah. Tapi yang jadi masalah adalah air dalam kapal. Di atas kapal itu sudah ada air, berarti sudah ada kebocoran. Begitu juga sebenarnya. Masalah ini kalau kita di atas masalah, itu tidak ada masalah dalam masalah. Yang jadi masalah adalah masalah itu yang mengatasi kita. Masalah itu yang masuk ke dalam kehidupan kita. Kita tak mampu mengatasi masalah. Kita selalu dihimpit oleh masalah. Sebenarnya akal manusia ini digunakan untuk menghadapi masalah, bukan untuk terus-menerus dihimpit oleh masalah. Inilah mengapa binatang tidak dibuat masalah, karena tidak dikasih akal. Kalau saya kata ini kemarin sudah katakan kan begini kan, wadana luwanakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Ada di mana ya? Wajib ini ada yang nyahut apa? Ada burung segitu. Ada nyerocos tadi. Jadi walana luwanakum, dan sungguh kami akan mencoba kamu gitu. Arti sungguh ini memang cobaan itu hadir terus menerus. Kami Allah itu mencoba kamu. Bisyai'in dengan sesuatu yang kecil. Minal khawf, yaitu daripada ketakutan. Syai' itu kecil. Berarti semua yang Allah uji dalam kehidupan dunia ini, dalam pandangan Allah itu kecil, tidak besar gitu. Apa masalah paling besar di kehidupan kita? Tidak ada. Tidak ada masalah yang paling besar. Saya pernah mengatakan kepada Ustaz begini. Semua masalah yang kita hadapi di kehidupan dunia ini, mereknya sama, modelnya sama. Bedanya orang yang menerima masalah itu, tempatnya dan masanya. Semua sama. Putus cinta yang dulu ada. Betul nggak? Apa putus cinta orang sekarang saja? Bukan, dari dulu. Dari pertama diciptakan ada Hawa, lahir anaknya satu Habil, satu Qabil, ada Iklimah. Siapa yang putus cinta? Qabil putus cinta. Qabil putus cinta. Qabil putus cinta.
cinta. Dia cinta kepada iklimah. Oh no, nggak bisa. Itu haknya Habil. Apa yang terjadi? Masalah besar, stres dia. Akhirnya dia bunuh, kan begitu. Masalah dari awal masalah. Sampai nanti ada persoalan itu jatuh cinta. Maka jangan pernah jatuh cinta, susah. Mencintailah, jangan jatuh cinta. Tapi cobalah mencintai. Jatuh cinta bahaya. Tapi saya nggak cinta-cinta. Yang cinta yang saya ceritakan adalah masalah. Kenapa ini harus saya sampaikan? Karena di problematika pendidikan banyak masalah. Masalah kurikulum, kesejahteraan, apa masalah? Banyak masalah. Masalah sarana, masalah habib guru, masalah kampanye kepala sekolah, masalah pangkat ada, masalah bocor, masalah. Ini kan diperlihatkan pada saya masalah. Ternyata masalah di sini sama dengan masalah di sini. Disebut kayak itu juga. Kira ini sekolah di Aceh Timur nggak ada seperti itu. Itu sekolah disebut kayak gitu masih. Sebelum belajarnya yang pedalaman-pedalaman di sana. Ternyata di Nibung masih ada seperti itu. Loh Nibung ya, apa boleh buat? Itu kan jadi masalah. Tapi tugas kita adalah mengatasi masalah. Mengatasi masalah maknanya adalah bagaimana masalah yang kita hadapi ini mampu kita selesaikan. Masalah terbesar dalam COVID-19 ini adalah pembelajaran. Yang sebelumnya kita tidak pernah dihadapkan dengan fakta seperti ini, fenomena seperti ini. Tidak pernah dihadapkan. Sekali kita mengajar seperti biasa. Nggak pernah orang yang tahun 2018, 2017 akan seperti ini memperkirakan 2019, 2020. Ini tiba-tiba aja begitu COVID di Wuhan di sana, langsung Menteri Agama mengatakan buat begini, masjid tidak boleh ada lagi ambal dan sebagainya, langsung cepat. Kadang-kadang aneh juga saya pikir itu kan, aneh. Kenapa aneh? Di Wuhan sana baru 2 hari di sana langsung bisa pandemi kembali. Dari mana datanya? Karena corona itu dibilang begini, saya nggak tahu nggak TV ini, gimana nih? Habis pikiran saya. Katanya corona itu tidak bisa terbang ya, dia hanya bisa lewat droplet, hanya bersih batuk bisa. Sekarang tak satu pun batuk, tak satu pun bersih. Berarti kan nggak terbang dia. Kemudian kalau dia bersarang di orang yang hidup, dia hidup. Kalau orang hidup itu mati, dia mati sendiri. Tapi kalau kita lihat dari segi protokol, kenapa harus ada APD? Udah mati kan virusnya mati gitu. Kenapa nggak berani dilakukan dengan tangan? Harus pakai peralatan seperti itu. Jadi aneh-aneh di situ. Tapi saya nggak bicara itu hari ini. Yang saya berikan adalah bagaimana COVID ini membuat kita takut, khauf, takut. Anak-anak kita buat sekolah yasin karena takut. Guru belajar tidak langsung tetap muka karena takut, takut semua. Jadi takut itu sangat bahaya. Yang paling berbahaya adalah rasa takut itu. Makanya awal pertama sekali diberi rasa takut ini. Maka kalau orang berani ini hebat. Hebat. Karena rasa takut itulah yang melahirkan berbagai terobosan. Takut mati, bagaimana caranya supaya nggak mati? Buat ini, rasa takut. Takut nggak naik kelas, maka apa yang dilakukan? Rasa paling gini dan sebagainya. Rasa takut itu melahirkan kreativitas sesungguhnya. Jadi ada hal positif. Jadi takut itu melahirkan kreativitas. Jadi jangan walaupun walaupun bisa minal khaufi dan kami semua akan mencoba bangsa dengan rasa takut. Lantas ketakutan itu mematikan kreasi kita. Ketakutan itu menghidupkan kreasi. Nyoreo kagaraya punya virus ada kreasi. Pakai masker. Supaya masker itu jadi murni, pakai gambar. Ada yang pakai gambar AC. Ada kan? Ada.
Ada yang gambar masker pakai apa namanya, mulut orang yang berkumis, banyak tak berkumis itu. Jadi seperti itu kreasi, dijual laku dan sebagainya. Dan sekarang jadi tren gitu, seperti itu. Dan bagi banyak hal yang kreasi timbul dari rasa takut. Ibu-ibu rasa takut karena ini nanti apa namanya, suami berpaling lain, maka pakailah yang pemutih supaya bisa glowing gitu. Pakai seperti itu. Itu semua rasa alami gitu loh. Semua rasa khawatir, rasa takut tinggalkan, takut berpaling dan sebagainya. Jadi rasa takut itu melahirkan kreasi. Anak-anak takut. Jadi anak-anak yang takut itu jangan terus ditakuti, tapi lahirkanlah kreasi. Takut ini pembelajaran ini tidak berlangsung baik dan sebagainya. Akhirnya kreasi portal rumah belajar. Ini kalau seperti ini COVID-19 ini bisa bahaya pendidikan di Indonesia. Ini bisa jadi pembunuhan massal di seluruh Indonesia. Berpikir bagaimana caranya. Coba kita cari potensi-potensi bangsa ini. Coba kita ciptakan sebuah kompetisi liga di dunia pendidikan. Buatlah kompetisi yaitu pembelajaran berbasis TIK. Itu muncul dari Dinas Pendidikan, dari Kementerian Pendidikan. Beliau-beliau ini bertarungnya bukan bertarung kandang, bukan bertarung sesama menteri di bawah Kementerian Agama, tapi lintas kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan. Jadi persaingannya bukan persaingan dengan kawan-kawan sendiri, tapi juga dengan teman-teman dari luar, bersaing seluruh Indonesia. Yang di Aceh 30 orang, beliau 2 orang dari Aceh Timur. Lalu semuanya juga ada, saya tengok kemarin baru mulai juga seperti ini webinar seperti itu. Jadi oleh karenanya, ketika kita khawatir, takut, bukan takut dalam hal pribadi saja, takut secara kebangsaan seperti ini, lahirlah kreasi hari ini, yaitu lahirlah program rumah belajar, portal rumah belajar. Dan kita harus memaknainya dengan baik. Bagaimana rumah itu hidup dalam suasana belajar. Kalau ini ada pada guru semua paham apa pentingnya, bagaimana pentingnya rumah belajar. Kepala sekolah bisa mensosialisasikan kepada komite, guru-guru bisa kepada anak-anak. Dia akan betul-betul nantinya belajar itu jadi jadi suasana yang biasa di rumah. Dan lagi nonton. Dan lagi main-main hanya sekedar. Tapi yang banyak dipergunakan adalah bagaimana memanfaatkan fasilitas belajar. Ya, mungkin secara virtual nantinya di rumah dengan HP dan sebagainya. Kemarin sudah selesaikan. Nanti harus dia perlu menyampaikan kepada wali siswa supaya bijak-bijak menggunakan gadget ini. Tidak disalahgunakan oleh anak-anak kita dengan alasan belajar virtual. Mudah-mudahan di kemudian hari ini dapat menjadi satu tren baru dalam pembelajaran di masa-masa. Maknanya apa? Kalau nanti suatu saat ibu tidak sampai, bapak ibu tidak sampai ke sekolah karena ada halangan, istri sakit, suami sakit, anak sakit, jangan lagi titip buku catatan kepada piket. Bu, itu rumah orang pakai. Jadi kita hendak halaman 5 kemudian berlepas. Dulu ya, tak kemudian dia yuk piket. Yang dua satu dulu di mudah ini. Main dari WA di rumah sakit. Di guru piket ini. Sebelum begitu beraya yang boleh. Nggak ada seperti itu nanti. Dan seperti ini, anak-anak sekalian coba perhatikan ya. Ini ditampilkan suatu aplikasi ya, lihat. Ini dalam ruangan ada virtual lagi. Makanya ini harus dilibatkan Pak Kepala Keduanya, tiga-tiga kepala sanawiyah. Ada satu ruang IT di sekolah itu yang ada proyektor, yang ada seperti ini ya fokus, ada laptop, bisa zoom, anak bisa masuk. Guru walaupun dia nggak hadir di sekolah, ada di rumah sakit atau di mana saja, anywhere, anytime, ini gimana saja ada, anywhere. Kapan saja, anytime. Dengan siapa saja, anybody. Ini dalam ini anyhow, bagaimanapun. Tidak ada definisi.
Pakai kasta tapi pakai pakai jembak itu. Hanapan pakai ini kena tahu tentang. Tapi dia dia apa semula? Kayak pakai ini. Kamu orang pakai ini. Pakai cakap. Ya anak ini kita yang benar-benar berhati-hati. Nah kepo dia. Tahu nggak kepo apa arti kepo? Hah? Apa kepo? Bukan. Kepo itu singkatan. Knowing everything particle object. Betul aku ini? Mana aku ini? Nah, betul ya? Kepo itu bukan bahasa Indonesia. Kepo itu bahasa Inggris. Singkatan dari knowing everything particle object. Jadi ingin mengetahui segala sesuatu partikel objek tertentu. Manduk ini depu ini. Maka knowing everything. Nanti lo dari sama ini berarti kencor itu kan. Asal jangan lagi coba. Tapi ada buku juga. Ya, jangan lagi ya. Anybody, semua yang ada. Maka kota rumah belajar itu ada satu fenomena baru. Kalau ini mampu kita sosialisasi kepada siswa, kepada wali, kepada orang tua di rumah, orang tua aman, nggak gelisah ya. Mungkin di rumah dia ada televisi, TV raya, itu bisa menjadi media dia. Kita bagaimana caranya Allah malam itu perkembangan. Maka oleh karenanya ini bukan hanya sekedar sosialisasi dua orang ini untuk mensukseskan level 4 ini, level berbagi dengan Bapak Ibu sekalian tentang kapal rumah belajar ini, bukan hanya untuk beliau, tapi memang negara men-setting ini supaya yang bisa ini harus berbagi kepada yang lain. Itu setting permintaan, bukan maunya beliau, bukan gagahan. Itu guru baru jadi itu udah 25, bukan. Yang bisa harus menyampaikan kepada yang belum bisa. Yang masih diam harus, yang sudah bergerak harus menyampaikan kepada yang masih diam. Cuma karena beliau lebih responsibilitas terhadap informasi yang ada di dunia maya. Dunia maya. Kalau dapat acara ini, daftarkan gitu kan? Nah, itu artinya tahu nggak? Responsibility. Punya bakatnya anak itu boleh nggak wadon? Bukan bahasa itu responsibility. Jadi artinya gedanya punya responsibility. Orang kasus nggak dibuka, pasti searching. Artinya sebenarnya. Punya bahasa Inggrisnya responsibility petubuh minggu suku kata. Kalau bahasanya selesai. Seperti itu dia. Nolai dulu. Aku suami, aku kedua buat suami. Nyolok kena kan? Aku buat ke rumah. Nyo jangan pergi rumah. Video dulu putih. Tak bawa. Video putih. Kata rumah ya. Ini putih. Nah, ini baru saya namanya. Saya lagi si baju foto depan di yang hak tadi. Sharing. Ini mana tempat sharing ni? Ibu kata menjanda bolong. Ibu mudah galak janda bolong. Kadang-kadang ibu janda bolong. Biar kita suami kita janda bolong itu sama dengan ibu. Dua atau mau. Berarti. Itulah udah jadi bukan kita janda bolong berada bolong. Karena mau. Yang berarti betul-betul saya yang bicara keluarga ada keluarga yang itu kita melakukan. Maka saya tahu. Yang ini saya katakan bahwa ketika ada responsibilitas seperti nama Brown itu akan mendapatkan ide-ide, akan mendapatkan inspirasi. Tapi kalau dia banyak nggak ada inspirasi,
Orang yang melihat, misalnya kita dia berjalan, lihat, nah di sekeliling kita, akan berbeda dengan orang yang tidak pernah melihat apapun. Jauh berjalan banyak melihat. Tapi sekarang sejauh-jauh berjalan tak pun terlihat. Ini kan aneh. Udah banyak melihat hal banyak. Apa dia pun kadang mana ulang tunggu pegang ada yang ambil. Makanya nggak tahu apa-apa. Jauh berjalan banyak melihat itu timbul inspirasi maksudnya. Sekarang orang berselancar dalam media sosial. Tahulah ini ada kompetisi seperti ini. Dan saya yakin sebenarnya kalau kita kemarin juga punya responsibilitas seperti ini, bukan 2 orang, lebih daripada ini bisa ada. Tapi takdir hari ini 2 orang inilah yang muncul ke permukaan di Aceh Timur. Dan kewajibannya diminta oleh negara untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Lalu apa yang diharapkan? Apa yang menjadi obsesi saya sebagai kepala kantor? Obsesinya tidak lain adalah coba ikuti dengan baik, pelajari dengan baik, dalami dengan baik, cari inspirasi baru dari apa yang diciptakan nanti oleh Erna dan Ibu Berna dan Ibu Dewi ini. Dan jangan pernah ada perasaan tidak enak kalau saya lebih pintar kepada beliau karena beliau adalah perintisnya. Jangan ada seperti itu. Harus ada bahwa inovasi kita baru, harus ada sesuatu yang baru dari kita. Kalau bisa melampaui Ibu Berna dan Ibu Dewi, seperti itu. Dalam hal ilmu nggak ada masalah. Cemburu dalam hal ilmu boleh. Yang jangan cemburu dalam hal jilbab. Jilbab ini bagus. Lawan jilbab dari mana? Belum. Begitu juga kosmetik. Dia berbeda. Aku level. Aku beda kayak gitu. Itu nggak usah. Umum menang pakai kan. Tapi dalam hal itu positif. Anak-anak dari pintar, gara-gara guru pintar. Sebab dalam ilmu pendidikan Islam yang paling penting adalah gurunya. Itu kedua dulu saya baca buku yang berubah. Al-Mudarrisu ahammu min kurikulum yang buku yang kedua lembaga. Tapi yang maknanya begitu bahwa guru itu lebih bagus dari kualitas guru itu lebih bagus daripada kurikulum yang baik. Kurikulum itu baik tadi. Kurikulum baik. Kurikulum 2017, 2013, 2004. Oh, bagus sekali kurikulumnya. Tapi gurunya tidak pernah nggak punya responsibility, maka dia hanya ada dalam tulisan presentasi. Dulu nggak ada kurikulum, dulu ada di kepala seorang guru. Guru itu bagaikan pelukis, anak muridnya bagaikan kanvas. Maka guru ini hari ini dia akan menggambarkan kapal, maka kapal dia gambarkan. Dia kapal dia gambarkan sawah yang tergambar. Ini dia akan jadi ahli mufasir dia tidak. Ini dia ahli matematik dia. Ini guru. Kalau orang Inggris bilang the teaching of art. Guru itu adalah seniman. Jadi anak murid kita itu kanvasnya, tempat kita melampiaskan ekspresi keilmuan kita. Kalau kita ahli matematika, maka kita akan didik anak supaya ahli matematika. Itu sesungguhnya guru. Maka kualitas pendidikan dalam pandangan pendidikan Islam tadi itu tidak ditentukan oleh guru yang bagus, oleh pagar yang anti stainless steel, ya. Tapi oleh gurunya. Dan itu dibuktikan, Jepang membuktikan itu seperti itu. Maka perlu kiranya kepada kita semuanya, karena kita ini sudah menjadi guru. Maka kalau ini ada nggak yang nggak bahagia jadi guru? Coba berapa orang juga bahagia jadi guru? Saya pindahkan jadi pegawai biasa. Yang nggak bahagia jadi guru siapa? Yang paling bahagia jadi guru siapa? Yang paling bahagia? Yang paling bahagia? Yang paling ada yang bahagia, ada yang paling bahagia. Saya nggak bahagia. Yang paling bahagia itu siapa?
Satu, dua, tiga. Malu-malu. Kalau malu-malu itu malu-malu bahagia. Bahagia itu malu-malu. Pernah saya tengok orang bahagia malu-malu. Jadi harus paham jadi guru. Itu kehidupan kita hari ini. Ya, kalau bahagia itu akan memancarkan pancaran kebahagiaan. Masuk ke dalam ruangan bahagia. Karena sekalian, sekalian. Coba kembali ke depan sebentar. Ini bahasanya kalau bagus. Dia punya cara berinteraksi dengan sesuatu. Asal kamu lupa dengan sesuatu, ada. Asal kamu lupa dengan sesuatu, tak boleh. Itu bahagia. Tapi membuat bukan dulu. Nah, bahkan dari periode ini kalau lebih dalam lagi, kan seperti ini. Dulu saya punya murid namanya Khairul. Dulu belakang kali. Ada Khairul di sini dekat. Kebetulan aja mungkin. Bisa nggak ya? Itu Khairul ya. Jadi dia memang agak ini bandel sedikit. Saya ngajar fisika dulu. Di belakang dia bisa suara dia supaya mengaku saya mengajar. Lalu saya bilang ketika saya tulis di depan itu Khairul, nah terus F sama dengan M kali A misalnya, ya kan? S dengan fidelity. Khairul, nama dia terus saya sebutkan. Akhirnya dia baru sebut. Saya nggak bilang apa-apa, kamu mau dengar? Akhirnya dia teman. Karena itu hal yang unik dalam orang. Anak bandel hal yang unik. Anak malas hal yang unik. Kenapa unik? Bagaimana malas dia ini bisa kita atasi? Bagaimana bandel dia ini bisa kita atasi? Jadi bukan masalah itu kita pendamkan. Jadi kita harus buat perasaan kita senang dengan berbagai fenomena dalam kehidupan kita. Tidak pernah susah. Itu guru bahagia. Dan itu salah satu cara supaya efektif dalam belajar itu. Jadi itu yang Nabi baca pada tempat guru lawangan. Kan menjelaskan tadi. Hanya kita solo. Lo dia nggak ada kira semua dia ada hanya kita solo. Kita mau di sana baru anak solo. Rasulullah takkan anak solo. Jadi harus kita energi kita hanya untuk itu. Jangan seperti itu. Maka dengan adanya ide-ide seperti ini, insya Allah ya, suasana belajar Bapak Ibu nanti ke depan, kalau sudah daring dan sudah luring kembali, luring namanya ya. Kalau luring itu apa namanya? Tetap-tetap ini kan. Ya, dulu 2015 analis luring, ini baru luring. Dari luring, pada luring. Pokoknya seperti itulah sekarang kita diharapkan dengan program pendidikan di mana-mana. Jadi akhirnya saya berharap kepada Bapak Ibu sekalian, nah ini kalau saya ceramah panjang-panjang, ikutilah hari ini, ambillah inspirasi dengan baik apa yang disampaikan oleh kedua narasumber ini, dan saya titip kepada beliau kemarin di Min 1, sebelumnya di Min Perlak, saya titip di sana satu orang cukup kader yang baru untuk tahu bagaimana portal rumah belajar ini. Di sini juga kami amat sensitif. Satu orang juga boleh. Kalau dua orang mungkin susah karena Dewi, satu orang juga boleh. Tapi saya mohon kepada Bapak Ibu ini sekalian, tekatlah diri kita, menekatkan diri, bertekad sama diri masing-masing kita untuk bisa membuat pembelajaran berbasis digital. Karena walaupun nanti tidak ada lagi COVID, ada gunanya. Gunanya kapan? Saat kita berhalangan, saat kita sakit, saat ada musibah-musibah lainnya. Tutup rumah mula, jangan sampai tutup rumah mula. Banjir kita pasti. Hari ini banjir, belajar dari rumah mula banjir, belajar dari guru manduk kajian dari. Maka pelatih kajian dia berbeda dulu aja. Kami. Anak-anak itu karena memang tidak jelas. Jadi memang ada manfaatnya Bapak Ibu sekalian. Ya, belajar dengan portal
penting. Sehingga rumahnya betul-betul rumah lagi dia pun. Rumah yang dipantau dengan pembelajaran. Kan cik. Ini orang ada cik tu. Porque no nonton cik betul. Film cik. Kata ni. Kalau dia wakron yang ada saya, yang berbeza hari itu film cik. Anak pada hari itu. Kamu jadi macam kamu pergi film cik pergi film. Ini cik tu. Habis dari orang ada ni anak-anak yang SMA itu enggak lagi belajar. Jadi kalau ada seperti ini kemampuannya, anak-anak bisa berbagi. Kemarin kan bapak ibu atau saya sudah tampilkan di film kayak gini. Kenapa kamu gak ikut? Kamu kan punya HP gini, kamu gak ikut. Kamu gak ada dalam Zoom itu, gak ada kamu. Gak bisa. Jadi mengontrol anak sekarang itu bisa jarak jauh dengan teknologi pembelajaran pendidikan. Dan itu adalah ini. Al-Quran disimpan. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu itu maha mengawasi. Sekarang kita ambil keteladanan Allah itu dalam kehidupan kita. Kita dapat mengawasi anak kita dimanapun. Ini hati ya jipang ni. Di jipang boleh menghino. Dari mana? Oh kaya orang kata. Berapa ni pandainya? Bagi dia buka na Google Map. Tapi mereka mati. Kalau cuma mati komputernya. Enggak itu kan. Yang pengen bulan ini dengan teknologi baru di Banjar ada kemudian semua saya kata kami ini ada Android tidak bukan ada Banjar jangan ada nanti mungkin di bawah biarkan dari kopi ini punya kiat-kiat bagaimana cara mengontrol anak-anak ini dalam penggunaan gadget. Akhirnya beberapa kali akhirnya tidak akan panen yang terakhir bukan kami ulangnya pokoknya begitulah kan. Saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber ini, pada kepala madrasah, kepada ibu sekalian yang sudah berpartisipasi mengikuti acara yang dengan baik sampai selesai dan sebuah obsesi saya, harapan saya kepada bapak sekalian semua dapat mengikuti langkah-langkah yang ada ini dan bahkan dapat melampaui dengan yang lebih baik ke depan. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi pemanfaatan portal rumah belajar dalam Universitas Belajar di era COVID-19 saya tambah. Ini negara COVID-19, maka saya tambah COVID-19. Dengan ini saya akan dimulai. Jadi kalau tidak tepuk tangan sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.